Para saudara yang terkasih, semoga Anda sehat dan damai sejahtera selalu. Selamat memasuki Minggu Prapaskah kedua. Tema renungan kita kali ini, pengalaman puncak, pengalaman akan Allah. Para saudara yang terkasih, pasti kita kenal Santo Fransiskus Assisi. Dia adalah seorang putra pengusaha tekstil ternama yang kaya raya di kota Assisi, Italia. Suatu ketika, dia bermain-main di luar rumah. Dia melihat sebuah gereja kecil yang sudah roboh. Hanya tinggal dinding depan dengan sebuah salib unik. Tiba-tiba, Yesus pada salib ini seakan-akan berbicara dan memeluknya. Pengalaman akan Yesus yang menderita di salib ini membangkitkan kesadaran baru akan imannya. Baginya, beriman bukan hanya berdoa untuk diri sendiri dan keluarga. Beriman adalah sebuah kepedulian terhadap sesama, khususnya sesama yang menderita. Pengalaman akan Allah ini membuat ia berani meninggalkan keluarganya, memberikan kekayaannya kepada orang miskin, dan hidup sederhana untuk Tuhan. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama, Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak tunggalnya, yang sudah lama dinanti-nantikannya. Tentu tidak mudah bagi Abraham untuk menerima kenyataan ini. Namun Abraham taat akan perintah Allah. Dia tidak segan-segan mengorbankan putra tunggalnya kepada Allah. Dia membawa Ishak, anaknya, pergi ke Gunung Moria untuk dikurbankan. Setelah sampai di Gunung Moria, ketika Abraham hendak mengorbankan Ishak, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Abraham, Abraham, jangan kau kurbankan anak itu, sebab sekarang sudah aku ketahui ketaatanmu. Kemudian Allah meminta menggantikan Ishak, anaknya, dengan seekor anak domba yang tersangkut di semak-semak. Pengalaman Abraham akan Allah tersebut membuat Abraham semakin percaya kepada Allah. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke Gunung Tabor. Saat mereka berdoa, tiba-tiba Yesus mengalami transfigurasi. Wajahnya bercahaya dan pakaiannya berkilau-kilauan. Pada saat itu, Yesus nampak berbicara dengan Musa dan Elia. Setelah itu tiba-tiba terdengar suara dari langit. Inilah putra yang kukasihi, dengarkanlah dia. Pengalaman akan Allah ini membuat 3 murid itu mengalami tremendum fascionoscum. Dalam keadaan bahagia dan bingung, Petrus berkata, baiklah kita mendirikan 3 kemah di tempat ini. Satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk Yesus. Pengalaman akan Allah ini membuat 3 murid itu semakin percaya bahwa Yesus, guru mereka, adalah Mesias. Namun Yesus mengingatkan mereka supaya tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun sebelum anak manusia menderita sengsara dan bangkit dari antara orang mati. Para saudara yang terkasih, masa Prapaskah adalah momen di mana kita diajak untuk semakin mempertebal iman kita. Iman yang militan,
bertumbuh bukan saja dari pengetahuan akan konsep dan kebenaran iman. Lebih lagi, iman semakin kuat dan tangguh karena pengalaman akan Allah. Kita diajak untuk merefleksikan kehidupan kita dan melihat pengalaman, perjumpaan, dan perlindungan Allah dalam hidup kita. Pengalaman akan Allah tidak harus merupakan suatu peristiwa yang spektakuler. Pengalaman akan Allah dimaksudkan adalah pengalaman yang membuat kita semakin sadar akan kasih Allah kepada kita. Semakin kita merasakan kasih Allah, semakin kita diperdayakan untuk mengasihi Allah dan sesama. Para saudara yang terkasih, saya teringat pengalaman masa kecil saya. Sejak kecil saya sudah biasa misa harian. Saat menjadi misioner, beberapa kali pastor paroki saya, karena keadaan dia sakit, tidak sanggup menghabiskan anggur misa yang telah dikonsekrir. Karena waktu itu belum ada prodiakon. Beberapa kali saya diminta meminum anggur dari piala tersebut. Pengalaman ini rupa-rupanya tidak dialami oleh teman-teman misioner saya yang lain. Pengalaman sederhana ini bagi saya sangat menyentuh. Saya semakin disadarkan bahwa Allah mengasihi saya. Walaupun awalnya saya tidak mau masuk seminari dan menjadi calon imam, namun tanpa saya sadari, lama-kelamaan saya merasakan kebahagiaan yang mendalam menjadi pelayan Tuhan. Pelayan altar ketika menjadi misioner, saya rasakan membangkitkan iman saya dan membuat saya menerima penderitaan saya dan berusaha memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam tugas-tugas saya. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini. Tuhan memberkati.